Ya, Ya, mau nanya, boleh. apa yang ayah ketahui tentang bank dan lembaga keuangan bukan bank otoritas jasa keuangan? Yang saya ketahui tentang perbankan itu adalah perbankan adalah suatu lembaga keuangan yang memiliki kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dari masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit buat modal kerja untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya. Jadi perbankan itu tugasnya itu hanya menyalurkan uang dari suatu perusahaan atau yang disebut bank kepada masyarakat dan melalui kredit, misalnya contoh untuk pengadaan motor. Misalnya ada seseorang itu ingin bekerja dan tidak memiliki modal untuk bekerja, cuman dia mempunyai kemahiran atau tenaga yang dibutuhkan kepada orang lain, seperti misalnya tukang ojek atau enggak ojek ojol yang disebut di zaman ini. Dia memiliki skill dalam mengendari motor, cuman dia tidak bisa memiliki motor itu tersebut. Dengan cara apa dia harus memiliki motor itu sendiri? Ya dengan cara meminjam di suatu bank, dan di akhirnya bank itu memberikan kredit dengan jaminan ketentuan yang ada di bank itu sendiri. Itu yang disebut permasalahan bank. Nah, terus lembaga di luar bank itu adalah asuransi, koperasi, pinjaman kredit diatur oleh perbankan juga. Dan sekarang OJK, atau otoritas jasa keuangan, adalah salah satu lembaga negara yang dibentuk undang-undang, di mana yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengawasan pengaturan yang terintegrasi dengan keseluruhan kegiatan yang masih ada hubungannya dengan jasa keuangan. Itu yang disebut masalah pengertian perbankan, terus juga masalah suatu lembaga di luar daripada bank, dan OJK itu sendiri. Ya. Tahukah ayah bank sentral yang ada di Indonesia serta tugas dan kewenangannya? Bank sentral adalah suatu bank yang ada di Indonesia, itu adalah BI, yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia itu dibentuk oleh negara Indonesia itu untuk mengatur perbankan yang ada di Indonesia itu sendiri. Masalah undang-undangnya, masalah kelembagaan di bank yang lainnya seperti bank swasta maupun bank BUMN, dan kesehatan bank itu sendiri. Jadi masalah ke perbankan di Indonesia adalah yang mengatur adalah Bank Indonesia itu sendiri. Jadi pada dasarnya Bank Indonesia itu tugas dan kewenangannya adalah mengatur seluruh perbankan yang ada di Indonesia, yang mana BI itu melihat semua kegiatan perbankan yang ada di Indonesia, misalnya masalah kelembagaan perbankan, satu, terus kesehatan perbankan, dua, dan tujuan-tujuan untuk misi perbankan dan lain tergantung dari kebijakan bank itu tersendiri. Tadi masalah bank sentral. Selain bank sentral itu apa lagi tuh? Tugas dan kewenangannya. Tugas dan kewenangannya. Ya, jadi tugasnya itu adalah mengatur keseluruhan perbankan yang ada di Indonesia. Kalau kewenangannya? Kewenangannya ya dia mempunyai kebijakan di dalam undang-undang itu sendiri. Hmm. Kalau tahukah ayah tentang pasar modal dan bagaimana seorang bisa memiliki saham di sebuah perusahaan? Oke, permasalahan pasar modal. Pasar modal itu merupakan tempat untuk memperjualbelikan berbagai macam instrumen. Instrumennya itu adalah investasi baik jangka panjang maupun jangka pendek.
baik dalam bentuk utang maupun bentuk modal pribadi. Jadi kalau untuk pemilikan saham di perusahaan, kita harus membeli. Pertama, menyiapkan dulu tuh untuk dananya. Terus kedua, memilih broker atau mitra kerja. Jangan sampai kita memilih mitra kerja yang tidak dipertanggungjawabkan. Jadi kita semacam kayak ingin bergabung tapi tidak mengenal brokernya itu sendiri. Nanti kita akan merugi. Terus kedua, ketiga, mendaftarkan broker ke saham untuk bekerja sama. Jadi ada suatu lembaga yang mana mengatur masalah-masalah pasar modal itu sendiri yang terkait dengan OJK. Jadi OJK itu mengatur masalah keuangan yang ada di Indonesia ini. Jadi tidak ada yang dirugikan maupun kita sama-sama saling bekerja sama dan saling menguntungkan antara konsumen maupun broker. Kalau apa itu OJK? OJK adalah otoritas jasa keuangan yang mana dia memiliki kewenangan untuk mengatur permasalahan perbankan yang ada di Indonesia. Baik itu Bank Indonesia sebagai bank sentral Indonesia maupun bank-bank lainnya semacam kayak bank BUMN maupun bank swasta. Di sisi lain juga dia mengatur permasalahan masalah keuangan yang lain seperti misalnya kelembagaan yang di luar daripada perbankan, yaitu satu masalah dana pensiun. Dana pensiun itu adalah uang dari masyarakat yang dikumpulkan oleh suatu lembaga bermasyarakat untuk nanti di masa tuanya dia harus mengontrol permasalahan dana pensiun. Asuransi, yang mana asuransi itu dananya itu dari masyarakat. Maksud tujuannya adalah misalnya asuransi itu untuk pendidikan, kesehatan, yang mana nanti suatu saat kalau misalnya konsumen itu membutuhkan masalah dana kesehatan, dana pendidikan, dia bisa untuk mengambil haknya di asuransi. Koperasi itu adalah kerjasama antara UMKM dengan pengusaha, yang mana koperasi memberikan modal kepada seseorang untuk berusaha dan kelembagaan yang lain-lainnya. Kalau ayah tahu gak fungsi dari OJK dan kegiatan apa yang dilakukan oleh OJK? Fungsinya dulu. Fungsi OJK dulu, yaitu merumuskan kebijakan makro prudensial. Makro prudensialnya itu harus diberikan kebijakan untuk tidak keluar daripada rumusan-rumusan yang ada. Terus melakukan proses surveillance, yaitu dia tuh melakukan survei dulu sebelum melihat bagaimana ini perusahaan perbankan itu sehat atau tidaknya. Terus bagaimana dengan kelembagaan atau enggak struktur organisasinya. Terus ketiga, memfasilitasi perluasan akses keuangan. Akses keuangan itu adalah keluar masuknya masalah uang. Di Indonesia, masalah keuangan itu sangat rentan sekali. Misalnya money laundering. Dia tuh harus tahu masalah akses keuangan seperti itu. Money laundering adalah kita untuk menghilangkan atau enggak kita bekerja sama dengan masalah hukum seperti KPK, atau enggak untuk menghilangkan masalah pembobolan uang seperti koruptor. Nah itu harus tahu tuh perluasan masalah akses keuangan. Terus kegiatan apa yang dilakukan OJK? Kegiatan pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non perbankan. Kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor
asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Jika ada lagi? Udah, segitu aja ya. Makasih ya. Sama-sama. Terima kasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.